Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Manajemen Investasi SITI berbasis IT Balance Scorecard dengan judul Analisis Penyelarasan Strategi dan Evaluasi Portofolio Investasi TI berbasis IT Balance Scorecard dengan studi kasus aplikasi Jago pada PT Bank Jago Tbk. Nah, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ayu Karliwana Pasaribu dengan NIM 24 15091050 dengan rekan saya. Saya Neska Manuela Damani dengan NIM 2415091070. Baik, pada penelitian ini kami melakukan evaluasi terhadap bagaimana investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh Bank Jago dapat memberikan nilai strategi bagi perusahaan menggunakan metode IT Balance Scorecard. Kita lanjut ke bagian latar belakang dan pendahuluan dari proyek ini. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, perkembangan industri perbankan saat ini mengalami perubahan besar menuju layanan digital. Bank tidak hanya bersaing dari sisi produk keuangan, tetapi juga dari kemampuan teknologi dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Kami memilih PT Bank Jago Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu bank digital yang menjadikan teknologi informasi sebagai bagian utama dari strategi bisnisnya. Nah, pada fase transformasi menuju Jago 2.0, Bank Jago mengembangkan model bisnis berbasis digital melalui dua pendekatan utama, yaitu embedded finance melalui kerjasama dengan ekosistem seperti Goto, Bibit, dan Stockbit, serta penguatan layanan langsung melalui aplikasi Jago. Hasil dari strategi tersebut terlihat dari peningkatan jumlah uh, nasabah uh, nasabah hingga 18,2 pengguna serta pertumbuhan kinerja finansial perusahaan. Baik, kita masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Nah, dalam proyek ini tujuan utama kami bukan hanya melihat teknologi apa saja yang digunakan oleh Bank Jago, tetapi mengevaluasi apakah investasi TI tersebut benar-benar menghasilkan nilai bisnis. Karena itu, kami menggunakan metode IT Balance Scorecard yang memiliki 4 perspektif utama, yaitu yang pertama, ada eh, corporate contribution untuk melihat kontribusi terhadap bisnis. Yang kedua ada user orientation untuk melihat dampak TI terhadap pengalaman pengguna. Yang ketiga ada operational excellence untuk mengevaluasi efisiensi dan kegunaan keamanan operasional. Dan yang keempat ada future orientation untuk melihat kesiapan teknologi perusahaan menghadapi masa depan. Baik, sebelum masuk ke evaluasi, kami terlebih dahulu mengidentifikasi portofolio dari investasi teknologi informasi yang digunakan oleh Bank Jago ini. Beberapa investasi TI utama yang menjadi fokus analisis kami yaitu yang pertama, infrastruktur eh, infrastruktur dari cloud native yang mendukung operasional digital banking. Yang kedua, ada Open API yang memungkinkan integrasi layanan dengan berbagai mitra ekosistem. Yang ketiga, ada aplikasi Jago sebagai platform utama untuk layanan nasabah. Dan yang keempat, pengguna AI-driven credit scoring untuk membantu proses analisis risiko kredit. Dan yang kelima, ada sistem keamanan informasi untuk menjaga perlindungan data nasabah. Nah, investasi-investasi tersebut kemudian kami evaluasi menjadi 4 perspektif IT Balance Scorecard. Perspektif pertama ada corporate contribution untuk kontribusi investasi TI terhadap bisnis perusahaan. Pada perspektif ini, kami melihat bahwa teknologi yang diinvestasikan mampu meningkatkan performa bisnis Bank Jago. Berdasarkan hasil analisis, investasi TI memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan pendapatan perusahaan. Indikator pertama yaitu pertumbuhan pendapatan operasional yang mencapai 58,4%. Kemudian indikator kedua yaitu cost income ratio atau CAR sebesar 58,19%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna teknologi seperti cloud dan otomatisasi proses mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, investasi TI pada Bank Jago tidak hanya menjadi biaya operasional saja, tetapi sudah menjadi faktor yang mendukung peningkatan probabilitas perusahaan.
Baik, selanjutnya adalah perspektif kedua, yaitu user orientation. Perspektif ini digunakan untuk melihat bagaimana investasi TI memberikan nilai kepada pengguna atau nasabah. Dalam kasus Bank Jago, fokus utama investasi teknologi adalah memberikan pengalaman perbankan digital yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Indikator yang kami gunakan yaitu jumlah nasabah aktif dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK tabungan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kami, Bank Jago berhasil mencapai 18,2 juta nasabah dengan pertumbuhan DPK tabungan sebesar 63,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi Jago meningkat atau peningkatan UI UX serta integrasi dengan ekosistem digital berhasil meningkatkan kepercayaan dan juga keterlibatan pengguna. Nah, dengan demikian investasi TI memberikan dampak langsung terhadap peningkatan nilai bagi pelanggan. Nah, untuk materi selanjutnya, bagian Operational Excellence dan Future Orientation akan saya serahkan ke rekan saya untuk membahasnya lebih lanjut. Untuk Aneska, dipersilakan. Baik, melanjutkan pemaparan dari teman saya. Analisis berikutnya akan membedah mesin penggerak operasional Bank Jago melalui perspektif yang ketiga, yaitu keunggulan operasional atau operational excellence. Pada perspektif ini, fokus investasi teknologi informasi dialokasikan sebagai agresif untuk memperkuat ketahanan sistem manajemen risiko. Melalui implementasi inilah yang kecerdasan buatannya, Bank Jago sukses menekan rasio NPL gross hingga level ke 0,61% pada tahun 2025. Angka ini tercatat sebagai impresif karena berada jauh di bawah batas aman regulator dan target mutlak perusahaan, yaitu di bawah 2%. Dari sisi keamanan, informasi dan kepatuhan cyber, pembentukan Satgas PDP internal berhasil mencatat 100% kepatuhan regulasi cyber dan UU PDP tanpa adanya insiden kebocoran data. Keberhasilan operasional ini diperkuat dengan keberhasilan perusahaan mempertahankan sertifikasi keamanan informasi pada tahun 2022. Selanjutnya, pada perspektif keempat, yaitu orientasi masa depan atau future orientation. Alokasi modal TI diarahkan untuk menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Rasio kecukupan modal tercatat sangat kuat di angka 31,63%, melampaui standar minimal industri sebesar 20%. Cadangan modal yang tebal ini memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi bagi Jago untuk mendanai riset teknologi masa depan secara berkelanjutan. Slide selanjutnya. Baik, pada slide ini, untuk menguji efisiensi dan penempatan modal TI ini dilakukan analisis komparatif langsung terhadap rata-rata industri perbankan nasional. Pada metrik risiko NPL gross, rata-rata industri masih berada di kisaran 2%. Namun, berkat presisi algoritma penilaian risiko Bank Jago, angka tersebut mampu ditekan secara drastis hingga 0,61%. Hal ini membuktikan bahwa penilaian risiko berbasis data jauh lebih akurat dibandingkan metode konvensional perbankan lama. Kemudian, pada metrik rasio efisiensi CIR, rata-rata industri perbankan nasional masih berada di angka 70% akibat tingginya beban operasional kantor fisik. Sebaliknya, otomatisasi proses bisnis berbasis cloud Bank Jago berhasil memangkas rasio CIR hingga ke level 58,19%. Perbandingan ini menegaskan kesimpulan penting bahwa investasi TI di Bank Jago bukan sekadar biaya operasional, melainkan instrumen strategi yang menghasilkan efisiensi finansial yang nyata. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis strategis dan nilai tambah. Slide selanjutnya. Transformasi investasi teknis menjadi nilai bisnis yang berkelanjutan digambarkan secara sistematis melalui diagram data flywheel effect. Situs ini bekerja dalam 3 tahapan yang saling menguatkan secara mandiri. Yang pertama ada akumulasi data, integrasinya dengan 15 mitra ekosistem raksasa, ada GoTo, Bibit, menghasilkan limpahan data perilaku finansial. Yang kedua, optimalisasi AI dan machine learning. Datanya diproses oleh credit score engine untuk menghasilkan profil risiko kredit yang jauh lebih akurat dan profesional. Siklus skala mandiri, flywheel loop, akurasi kredit memangkas NPL, bunga menjadi kompetitif, menarik lebih banyak nasabah baru. Putaran roda pertumbuhan inilah yang membentuk pagar kompetitif Bank Jago yang sangat sulit ditiru oleh kompetitor. Slide selanjutnya. Skalabilitas bisnis yang masih diimbangi secara ketat dengan tata kelola risiko yang disiplin. Di pilar keamanan cyber, keterbukaan Open API diamankan secara ketat melalui migrasi bertahap menuju arsitektur Zero Trust dan penerapan Continuous Security Monitoring. Di pilar kepatuhan,
Mitigasi risiko hukum terhadap regulasi UU PDP dilakukan secara proaktif melalui pengawasan Satgas PDP internal guna menjamin perlindungan privasi data nasabah secara penuh. Sementara di pilar ESG, investasi TI Jago diselaraskan dengan prinsip keberlanjutan melalui digitalisasi tanpa kertas, penyaluran obligasi hijau sebesar 45,93 miliar, serta perluasan inklusi keuangan digital yang kini telah menjangkau 1,4 juta masyarakat. Slide selanjutnya. Meskipun realisasi kinerja investasi TI mencatatkan hasil yang impresif, evaluasi kritis yang harus objektif tetap harus dilakukan. Melalui analisis kesenjangan atau gap analysis, diidentifikasi dua celah strategis yang wajib diantisipasi. Yang pertama adalah kesenjangan keamanan Open IP. Kondisi idealnya, sistem interkoneksi integrasi IP bersama pihak ketiga harus steril 100% dan kebal dari eksploitasi data. Namun, kondisi realnya integrasi lebih dari 15 mitra ekosistem secara alami memperluas area pemukiman serangan atau attack surface yang meningkatkan risiko ancaman data scraping dan serangan cyber pada sistem mitra yang terhubung. Yang kedua ada single cloud vendor lock-in. Kondisi idealnya, bank digital wajib memiliki redundansi infrastruktur yang tinggi melalui strategi multi-cloud untuk menjamin ketersediaan layanan tanpa ada satupun titik kegagalan tunggal. Namun, kondisi nyatanya, arsitektur cloud natif Bank Jago saat ini masih bergantung penuh pada satu penyedia layanan cloud tunggal. Jika terjadi gangguan pada vendor utama, seluruh transaksi harian pada 18,2 juta nasabah akan lumpuh total dan berisiko memuncul sanksi regulasi. Selanjutnya. Baik, pada menutup celah kesenjangan tersebut dirumuskan 4 rekomendasi taktis berbasis kerangka kerja Cobit dan IT Balance Scorecard. Selanjutnya, yang pertama ada reinvestasi keamanan cyber, meningkatkan alokasi anggaran keamanan untuk menerapkan enkripsi ujung ke ujung atau end-to-end dan autentikasi ketat pada interkoneksi API guna mengeliminasi ancaman sanksi hukum dari UPDP. Yang kedua ada diversifikasi multi-cloud, memulai migrasi terhadap infrastruktur hibrida atau multi-cloud sebagai pelindung operasional agar transaksi nasabah tetap berjalan tanpa interupsi saat server utama mengalami gangguan teknis. Yang ketiga ada akselerasi AI hyper personalization, memanfaatkan modal kuat yang tebal sebanyak 31,63% untuk mempercepat eksekusi AI Roadmap 2026 demi meningkatkan loyalitas nasabah secara organik. Yang terakhir ada disiplin tata kelola Cogit. Mengawal setiap pengeluaran belanja modal menggunakan standar kerangka COVID agar selalu berorientasi selaras dengan bisnis nyata bukan sekedar mengikuti tren industri. Selanjutnya, sekian pemaparan dari saya mengenai perspektif hingga rekomendasi untuk Bank Jago. Baik, kita langsung saja ke bagian penutup dari presentasi ini. Jadi, portofolio investasi teknologi informasi pada PT Bank Jago Tbk terbukti bukan lagi sekedar pos pengeluaran pendukung saja, melainkan telah bertransformasi menjadi jantung penggerak keunggulan kompetitif utama perusahaan dalam industri perbankan digital nasional. Keberhasilan tata kelola di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan jajaran manajemen dalam menjaga titik keseimbangan antara agresivitas inovasi fitur finansial dengan ketahanan sistem perlindungan data nasabah secara paripurna. Nah, itu tadi paparan materi dari proyek kami. Uh, Sekian yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.